Ada yang berbeda saat pelaksanaan khotbah Jumat di Masjid Lingkungan Perkantoran Perkebunan PT HPP Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara di mana khatib menyuarakan semangat kemerdekaan di hadapan para jemaah. Jumat, 16 Agustus 2024. Adapun bertindak sebagai khatib yakni salah satu dari asisten perkebunan PT HPP Akhir Rambe yang dalam khotbahnya mengingatkan kembali akan sejarah perjuangan para pejuang sebagai pahlawan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah, dan kemerdekaan itu yang diperingati di berbagai daerah di seluruh tanah air. Tampak manajer, askep, humas, pihak keamanan, karyawan dan seluruh jemaah yang hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut mendengar khotbah yang disampaikan Khatib Akhir Rambe langsung terharu mengenang sejarah para pahlawan yang berguguran di medan perang. Saat ini kita bisa tersenyum menikmati kemerdekaan itu, padahal begitu pahitnya para pahlawan merebut kemerdekaan dan sebagai penghargaan kibarkanlah bendera merah putih di depan rumah. Namun masih saja ada yang tidak melaksanakannya untuk memperingati HUT RI ke-79. Sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia harus selalu mengenang dan memperingatinya. Dari Labuhan Batu, Bakti Raja Harahap melaporkan untuk SBN TV. Kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini banyak orang berkata, untuk apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti agama, tapi kalau sudah dia mengerti agama, dia beriman kepada Allah, bertemu dua kalimat kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dan penghulu pemimpin hari adalah hari Jumat, dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan, dan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran pun Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka hari kemerdekaan kita bertemu dua Sayyidul Ayyam dan Sayyidus Suhur. Hari Jumat jatuh tepat pada bulan suci Ramadan. Hari ini anak-anak kita tidak lagi mengerti kapan kita merdeka. Mereka tidak lagi punya polesan-polesan agama. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama Allah. Mereka hanya 2 kali saja berislam, tatkala dilahirkan dan diakikahkan, yang kemudian di saat dia menikah, setelah itu dia pun mati. Dia tidak mengerti bahwa perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah, yang itu tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan keinginan yang luhur oleh bangsa Indonesia. Kita masuk surga memang. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak. Kita masuk surga bukan karena tahajud dan sedekah kita yang banyak, saudara. Kita juga merdeka. Bangsa Indonesia ini juga merdeka bukan karena persenjataan yang canggih dan tangguh, bukan karena peralatan tank dan pesawat yang hebat, tapi karena mereka sadari kita merdeka karena teriakan dengan keimanan yang diteriakkan oleh Bung Karno, kalimat Allahu Akbar, dengan teriakan kalimat Bung Tomo dengan kalimat Allahu Akbar, dan kemudian teriakan daripada Panglima Jenderal Sudirman dengan kalimat Allahu Akbar yang menancap di dalam hatinya dengan kondisi bergerilya di tengah hutan belantara. Walaupun dalam keadaan sakit dia demam berdarah, namun imannya teguh kepada Allah, sholatnya tetap berjamaah, tidak pernah tinggal zikir yang tersilas dari lisannya, basah lisannya untuk memandangkan zikir kepada Allah. Para penjajah maupun Jenderal Sudirman dengan pasukannya, tapi dia adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang pasrah kepada Allah. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia berzikir, maka Allah menolong mereka. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak-anak kita. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh cucu-cucu kita. 79 tahun sudah lamanya. Hari ini apa yang terjadi, saudara-saudara? 75 tahun silam ketika merdeka di tengah-tengah malam Ramadan, para ulama, para kiai, para
mereka bermudahnya